Ashrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto MPDI, yang kami hormati Ketua Bakomubin, Ketua Umum Bakomubin Pusat, Bapak Dr. Haji Ali Mukhtar Ngabalin MA, yang kami hormati Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, yang kami hormati Ketua Bakomubin Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Budi Darmawan SAG MSy, yang kami hormati segenap panitia pembinaan Muballighah Provinsi Kepulauan Riau. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang yang mulia ini kita dapat hadir bersama dalam pembinaan Muballighah Provinsi Kepulauan Riau. Semoga acara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita hormati Bapak Ketua Umum Pusat Bakomubin, Pak Kiai Haji Dr. Amadin, hormati Ketua PW kegiatan Bakomubin di Kepulauan Riau yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur dari Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat hadir bersama-sama. Saya mohon maaf ada beberapa agenda yang harus saya hadiri dan bolak-balik dari Tanjung Pinang ke Batam, tidak merepotkan, sehingga saya maaf melalui media Zoom dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak dan para Ibu dari para mubalik dari Bakomubin Kepulauan Riau. Salawat dan salam sampaikan dengan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita berharap syafaatnya di jauh berakhir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mungkin menyampaikan tentang penguatan moderasi beragama, dan ini adalah program prioritas dari Menteri Agama, yang salah satunya adalah penguatan moderasi beragama yang kita mulai dari tahun 2020 sampai 2024. Adapun dasar hukum kita pahami dari Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara memiliki kemerdekaan ke-37 di pasal 29 ya, untuk memeluk agamanya dan masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ali Mukhtar Ngabalin MA telah berada di dalam ruangan. Mohon sapa Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kiai. Mohon maaf belum bisa hadir. Pak Kanwil, terima kasih. Alhamdulillah sudah bisa isi acara di Bakomubin ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kiai. Insyaallah kita ketemu Pak Kanwil, ada aral melintang insyaallah. Nanti habis dengan teman-teman, betul ya? Betul. Oke, insyaallah. Mudah-mudahan Pak Kanwil sehat saja dan keluarga semua sehat walafiat, bisa jalankan ibadah dengan baik dan tugas-tugas pemerintahan juga dengan baik.
Salam dari saya dan semua teman-teman di sini. Barakallah. Ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan kita bersama, bahwa persoalan-persoalan yang acap muncul di masyarakat itu biasanya imbas dari persoalan politik dan ekonomi. Kita tahu bahwa hampir pada setiap pilkada dan pemilu itu rakyat dibelah kepada yang kalah dan yang menang. Akhirnya ban dibakar, kantor dirusak, pagar dirobohkan, dan tidak sedikit pula yang melakukan aksi-aksi brutal. Ini impas dari politik. Kemudian yang kedua, persoalan ekonomi. Ketika kesejahteraan masyarakat itu tidak terpenuhi, seperti upah minimum regional, upah minimum kota, yang memancing para buruh turun ke jalan untuk melakukan aksi, melakukan perusakan dan sebagainya. Dan hampir tidak pernah terdengar oleh kita ada persoalan-persoalan agama yang membuat orang kemudian melakukan aksi-aksi brutal. Karena itu menurut kami, di samping kita memandang penting untuk melakukan moderasi beragama, tapi jauh lebih penting lagi untuk kita membuat satu konsep atau rumusan bagaimana kita melakukan moderasi berbangsa dan bernegara. Supaya apa? Supaya kesejahteraan masyarakat ini dipenuhi, keadilan sosial dipenuhi, pelaku koruptif itu bisa diatasi dan sebagainya. Ini kan pengaruh korupsi ini sangat merusak bangsa juga. Karena itu perlu ada perbaikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, bagaimana kita bisa mampu mewujudkan keadilan sosial. Saya kira itu menurut saya yang agak penting. Jadi ada seimbang, karena ketika kita berbicara moderasi beragama, kesannya itu seakan-akan agama ini perlu diperbaiki, umat beragama ini perlu diperbaiki. Padahal persoalan-persoalan yang sangat krusial itu justru muncul bukan dari kalangan umat beragama, tapi dari persoalan-persoalan yang tidak berhubungan sama sekali dengan persoalan umat beragama. Meskipun kadang-kadang dalam banyak kesempatan, banyak hal, umat beragama selalu dikambing hitamkan. Saya kira demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Wakumuddin Kota Batam. Jadi yang perlu saya sampaikan, yang pertama tentunya adalah menyikapi dari segi para penceramah atau mubalighah terkait dengan di internal Islam sendiri adanya masalah khilafiyah. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita lihat di Kota Batam khususnya, bahwa masalah khilafiyah terkait dengan, kalau saya menyebutnya adalah organisasi-organisasi yang terbentuk dari pengajian, termasuk dari Salafi, NU, Muhammadiyah, kemudian Jamaah Tabligh ataupun yang lainnya. Artinya dari sini di antara masjid, musola, langgar yang ada itu selalu muncul permasalahan khilafiyah. Maka dalam hal ini yang perlu kami minta dan bertegas kepada Kementerian Agama, tentunya Provinsi Kepri, adalah bagaimana ada peran kinerja. Jangan biarkan umat di antara masjid itu menuai adanya masalah khilafiyah. Kalau memang dalam suatu pengajian itu di dalam, katakanlah di dalam pengajian salaf, ada yang bertentangan dengan pengajian di Nahdlatul Ulama. Nah, jadi artinya peran daripada Kementerian Agama itu memanggil pimpinan-pimpinan dari pengajian itu agar tidak membuat kisruh masalah khilafiyah ini di dalam masyarakat. Nah, itu yang kami harapkan daripada mubalik. Nah, kemudian juga tentunya dari segi payung hukum para mubalighah juga kami berharap dari Kementerian Agama juga membuat suatu peraturan daerah atau payung hukum sehingga kenyamanan daripada para mubalighah ini bisa mereka rasakan di masyarakat. Artinya tidak ada yang terteror ataupun yang terancam daripada pada saat mereka menjalankan aktivitasnya sebagai mubalik. Para mubalik dan mubalighot dalam rangka penguatan moderasi beragama. Dan kita juga memang sudah mendapatkan predikat rukun se-Indonesia. Ini berkat dukungan dari semua pihak. Nah, imbas politik memang inilah Pak. Makanya
sesuai dengan arah Menteri Agama untuk kepada masyarakat, para pengurus masjid untuk tidak memperkenankan masjid dijadikan arena politik praktis untuk melakukan dukungan dalam rangka kontestasi, baik itu pemilihan legislatif maupun pemilihan pilkada. Dan alhamdulillah koordinasi kami dan Menteri Agama dengan para penegak hukum juga, dulu waktu ketika kita habis pilkada kami langsung berkontak dengan kepolisian daerah bersama gubernur, kita berkumpul di Dompak, Bapak Ibu sekalian. Kami undang semua tokoh-tokoh agama, tokoh politik dan segala macam untuk membangun komitmen untuk tidak lagi melanjutkan debat-debat tentang kontestasi yang sudah baru selesai. Dan alhamdulillah hasilnya kita dapatkan bahwa paling tidak berkurang sangat signifikan ketika kami sudah semua para tokoh untuk duduk bersama. Dan juga dalam rangka pengangkatan pelayan publik kita menghindari yang namanya korupsi. Seolah di lingkungan kita di Menteri Agama dan instansi-instansi yang lain, di Pertikar, di kepolisian, kita sudah melakukan reformasi birokrasi. Ya memang kesejahteraan memang belum tercapai sesuai dengan harapan, termasuk juga di pemerintahan juga pegawai kita juga belum sejahtera seperti yang diharapkan, tapi paling tidak untuk pada saat ini bagi kita meningkatkan ekonomi, pendidikan dan budaya sudah dilakukan secara bagaimana seimbang antara umat beragama yang ada di Indonesia. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, komunikasi kita juga sangat baik dengan tokoh lintas agama, dan inilah barangkali salah satu kenapa kita juga bisa mendapat predikat terukun ketika ada problem yang terjadi di masyarakat sekecil apapun, komunikasilah kunci jalan keluarnya. Bagaimana kita berkomunikasi antara lintas sektoral dari pemerintah selaku pelindung umat beragama, dan juga bagaimana tokoh-tokoh agama yang selama ini menjadi panutan dari umat beragama yang ada di Kepulauan Riau. Dan juga ala Rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ummati Sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Ketua Umum PP Bakomobin Pusat sekaligus Jubir Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Haji Ali Mukhtar Ngabalin MA. Alhamdulillah jauh-jauh beliau datang dari Jakarta hadir pada siang hari ini untuk memberikan pembinaan kepada kita semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Gubernur Kepulauan Riau, Bapak Haji Ansar Ahmad SEMM, yang diwakili Karo Pemerintahan Bapak Zulhendri MSI. Yang kami hormati Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau Bapak Dr. Haji Mahbub Daryanto. Yang kami hormati Ketua Umum Bakomobin Provinsi Kepulauan Riau Bapak Budi Darmawan SAG MSY. Yang kami hormati Ketua 3 Abdurrahman Stein Bapak Rahmat Budiharto SE. Dan yang kami hormati seluruh peserta pembinaan Mubalighah Provinsi Kepulauan Riau. Yang besar tidak kami himbau gelar, yang kecil tidak kami sebut nama.
Jihad sabiluna. Seruan dakwah risalah Rasulullah mubalik Indonesia. Panggilan ilahi, la ilaha illallah. Umat menanti tiada seni suci kita sebakti untuk membangkit pada ilahi Rabbi. Allah tujuan kami, Muhammad teladan kami, Al-Quran petunjuk kami, jihad jalan hidup kami. Untuk kebenaran janganlah berpaling, tiada sedih pantang kegagalan. Seruanmu panggilan umat bersatu berbangsa bernegara. Allahu ghayatuna Muhammaduna Al-Quran sunnah jihad sabiluna. الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد في الأول
وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma ya Allah yang Maha Rahman yang Rahim, yang Engkau yang Maha Pengasih yang tak pilih kasih, Engkau yang Maha Penyayang yang tak pilih pandang. Jadikanlah pertemuan dan pembinaan Mubalik dan Mubalighah Provinsi Kepulauan Riau yang ditajuk oleh Pak Mubin menjadi wasilah mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadil hajat ويا رافع الدرجات ويا كافي المهمات ويا مهل المشكلات ويا دافع البليات ويا شافي الأمراض ويا أرحم الراحمين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا الراحمين. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa yang telah berbuat baik kepada kami, dosa para pemimpin kami. Seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, langit mana tempat kami berteduh, bumi mana tempat kami pijak. Jangan golongkan kami orang-orang yang rugi, golongkanlah kami orang yang minal aminin al-faizina fid dunya wal akhirah, orang-orang yang berbahagia, yang aman di dunia dan di akhirat. Kakak kanda kita, orang tua kita, Bapak Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia, Bapak Dr. Haji Ali Mukhtar Ngabalin MA. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita di sini. Beliau mencintai kita, masyarakat Kepri, Mubalik Kepri yang ada Bakomobin ini boleh eksis dan maju. Mudah-mudahan Bapak Dr. Ali Mukhtar Ngabalin diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Sehat-sehat, panjang umur, sehingga beliau sering datang ke Kepri ini untuk memberikan kita pembinaan. Yang sama-sama kita banggakan Bapak Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Haji Budi Dermawan SAG. Beliau juga adalah Kepala Kementerian Agama Kabupaten Natuna. Mudah-mudahan sebentar lagi jadi Kepala Kemenak Kota Batam ataupun Kadwil. Ya, tentu akan terjadi juga generasi ke depannya. Kan seperti itu. Jadi karir beliau maju, majulah Bakomobin Kepri. Kemudian para tamu undangan panitia, ya Bapak Ibu, Mubalighah yang tak saya sebutkan satu persatu maupun gelarnya, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita semua masih diberi kesehatan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya yang ada di sini kembali fitrah menjadi ahli surga. Ibu-ibu, karena kurang semangat jawab salam, saya doakan suaminya kami dua. Karena kami Melayu itu tak perlu banyak pidato, pantun tu pidato lagi. Kita ulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita banggakan Ketua Umum Badan Koordinasi Mubalik se-Indonesia yang terhormat termulia Dr. Ali Mukhtar Ngabalin MA beserta sendiri, biasanya beserta istri. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Kepulauan Riau atau yang mewakili Bapak Gubernur, Pak Ketum minta izin. Ya, beliau harus kegiatan ke Karimun terakhir di Moro, maka beliau tidak bisa hadir di acara kita, tapi beliau sangat mendukung kegiatan yang kita laksanakan. Kalau bukan karena engkau Nur Muhammad, aku tak akan ciptakan alam semesta ini. Tak ada surga, tak ada neraka, tak ada malaikat, tak ada kita. Maka Allah hanya minta satu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Berselawat. Kalau saya orang kampung, kami orang Natuna Pak Ustadz, Ustazah. Kalau berselawat itu seperti menepuk air di dulang. Ambil baskom, tepuk air itu kena airnya muka kita. Makin ditepuk makin banyak, makin ditepuk makin banyak. Makanya wajar kalau selawat itu Allah berikan 10, satu selawat 10 kebaikan yang akan kita dapatkan. Maka dari tadi kita katakan selawat-selawat. Mari kita berselawat. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dan kita berselawat di yaumil akhir nanti, bawa dosa sebesar apa kata orang? Sebesar langit, dosa besar, dosa kecil, dosa tak nampak, dosa nampak. Sengaja tak sengaja, terhapus tidak terhapus catatannya dengan selawat. Nanti kita mendapatkan syafaat darinya dan akhirnya masuk surganya Allah, ketemu Allah di akhirat nanti. Sallu 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Asisi dan ahibah sehingga kita bisa kita selawat bersurah ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Cukup sekali. Nah, kita 3 kali Pak Umar sekali. Saat ini selamat datang yang kesekian kali di Kota Batam ya. Saya panggilnya Abang Da, biasanya panggil yang kami hormati Ketua Provinsi Pak Budi. Nah, ini orang dari Natuna langsung datang dulu. Kemudian Ibu Dr. Saripah selaku tim percepatan pembangunan Provinsi Kepri yang hadir pada saat ini. Seterusnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para mubaligh dan mubalighah yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan semuanya lah, yang kecil, yang besar tidak kami himbau gelar, yang tidak kami himbau nama. Semuanya dirangkum dalam bahasa Inggris itu bahasa tanya umumnya ladies and gentlemen. Semuanya. Yang pertama tentunya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita alhamdulillah kita telah menjalani bulan suci Ramadan tahun 1404 Hijriah. 1444 yang 4 ya, triple 4 itu ya. Mudah-mudahan kita alhamdulillah kita sampai tahun ini sebagaimana doa kita, sampaikanlah kita kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bisa sampai dan kita sudah menjalani malam ke-25 tadi malam ya, yang bagi yang beriktikaf. Kebetulan alhamdulillah saya di Masjid Sukajadi itu 10 terakhir itu memang kita ada acara khusus untuk iktikaf Pak. Jadi setiap bulan, setiap hari kita menyiapkan pembukaan 1000 paket setiap hari di Masjid Sukajadi, dan hari terakhir 10 terakhir ini ditambah dengan malam Qiyamul Lail. Nah, Lailatul Qadar. Alhamdulillah tadi malam tuh penuh, sekaligus wisata religius. Alhamdulillah, luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapat titik takwa sebagaimana 10 terakhir ini kita mendapat Lailatul Qadar. Nanti safari Ramadan Bapak Gubernur yaitu menyerahkan giliran dari Kabupaten Karimun, penyerahan bantuan kepada seluruhnya guru agama, guru swasta, pada Pak Imam, Pak Bilal, RT, RW seluruhnya di Kabupaten Karimun. Beberapa bulan minggu yang lalu di Natuna, kemudian di Lingga. Mudah-mudahan dengan bantuan ini dapat juga lah menghadapi bulan hari raya ini kan. Walaupun setahun dapat 2 juta lumayan Pak ya setahun. Nah, ini alhamdulillah. Mungkin nanti di Batam setelah dari Karimun. Amin. Yang berobat di sini tidak ada keluarga, kita siapkan rumah singgah lengkap. Cuma itu nanti biasanya karena dia pakai AC, makan ditanggung, tempat tidurnya nyaman,
kadang-kadang berbulan-bulan pula dia di situ. Nah, susah kan kita nak suruh dia keluar. Ini memberikan pengertian. Nah, ya, kemudian yang terakhir mungkin banyak ini dan kaitan dengan mubalik juga. Provinsi Kepri telah 2 tahun terakhir ini membuat program mubalik turun ke pulau yang sangat jauh ya, sebanyak 50 dai interland. Itu kita juga sudah ada Pak Ngabalin sebanyak 50 dai diletakkan di pulau-pulau terkecil di sekitar hinterland Kota Batam ini. Kebetulan saya camat di sini dulu di Wilayah Padang lebih kurang 3 tahun. Jadi tahulah sendiri bagaimana keadaan warga kita di pulau susah, bagaimana mendasarkan agama, masjidnya, apalagi pada saat-saat Covid kemarin ya, tidak banyak orang ada ketidaknyamanan psikologis ya, ada membunuh diri sendiri, ada orang tua membunuh anak, ada anak membunuh orang tua, mungkin karena kehidupannya sangat sulit. Tapi dengan adanya dai ini turun ke pulau-pulau, alhamdulillah ini bisa mengobati dan bisa memberi penawar kepada terutama kaum muslim yang ada di pulau-pulau sana. Juga menjadi informasi bagi pemerintah provinsi, seandainya rumah ibadahnya yang kurang layak itu akan didata, akan diberikan bantuan. Setiap tahun kita laksanakan. Maupun patokan untuk orang secara keseluruhan. Kalau 4 ini insya Allah organisasi bagaimanapun gelombang, bagaimana kondisi dia akan eksis. Yang pertama kreatif. Baik orang maupun kelompok itu kreatif. Kreatif dalam artinya dia bisa mengambil sesuatu dan menjadikan sesuatu. Contoh, daun kelapa jatuh. Orang kreatif bisa mengambil peluang. Dia bisa jadikan lidi-lidinya menjadi sapu. Itu orang kreatif. Sebenarnya dibiarkan tak ada masalah. Tapi kalau orang kreatif, dia akan memproses. Dia lihat, dia keluarkan ide, dia proses. Itu harus dimiliki. Yang kedua adalah komunikatif. Komunikasi ini penting karena sering informasi. Sering informasi inilah yang akan menambah wawasan kita, menambah sistem kinerja kita. Ini yang kedua, ini komunikatif. Kalau komunikasi hilang, putus informasi, maka suatu itu tidak akan berkembang, tidak akan melangkah selanjutnya. Informasi datang. Contohnya kita mau ke Singapura, tak ada komunikasi, tak dapat informasi. Rupanya ke belakang padang dia. Karena dia tak tahu bahwa mau Singapura itu pakai paspor, ke belakang padang tak pakai paspor. Komunikasi. Dakwah itu seperti itu juga. Komunikasi. Kenapa? Dengan komunikasi teritorial, kondisi wilayah kita bisa. Nggak bisa kita pergi ke lapas itu cerita tentang anak yatim. Tak mungkin pula kita ke lembaga anak yatim cerita penjara. Maka komunikasi itulah yang akan memberi informasi kita, maka kita menguasai teritorial, kondisi wilayah. Itu perlu dakwah. Makanya kita dakwah itu tidak sembarangan, situ sama, sini sama. Kenapa? Kita tidak menguasai informasi, tak ada. Yang ketiga adalah ide. Makanya kita diajarkan, Presiden meminta kita untuk merubah dari yang manual ke digital. Dan arti kita sudah mengarah kepada dakwah yang levelnya akan menggunakan
alat-alat IT. Kalau bisa saya tampilkan, saya di Kemenak Natuna itu sudah buat. Buka aja di Facebook Kemenak Natuna, nanti keluar saya membuat podcast. Coba lihat perkembangan podcast saya. Yang pertama podcastnya kosong, cuma dinding kosong. Yang kedua sudah mulai ada bunga, perkembangan, sudah ada banner, sudah ada brand, sudah ada produk, walaupun produknya produk Cina, yaitu jeruk Cina, dikasih brand, kasih apa namanya itu. Kita harus punya ide. Nah, ide itulah yang akan mengembangkan kita. Inovasi dalam arti kita harus berubah. Jangan lihat kondisi sudah saya sampaikan tadi, masyarakat ini melakukan perubahan. Kita sudah mulai berubah. Orang tidak baca buku lagi, sudah dengar YouTube, itu perubahan. Dan kita tidak bisa melarang itu, maka kita harus mempunyai inovasi di situ, mempunyai ide bagaimana dia tetap nonton YouTube, tapi kita bisa mengontrol. Dan jangan kita larang dia nonton YouTube. Sama dengan kita silakan anak kita punya HP, tapi kita kontrol anak kita menggunakan HP untuk dirinya, sesuai dengan dirinya. Yang terakhir, peduli. Kalau bapak ibu tak peduli dengan dia, bapak nggak hadir. Maka kepedulian itu intinya. Maka 4 inilah yang penting di dalam pengembangan organisasi. Orangnya semua harus kreatif, orangnya harus komunikatif, orangnya harus punya ide dan gagasan, terakhir punya kepedulian. Saya kira Baligh dan Mubalighah, Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau dengan mengambil tempat di Kota Batam. Dulu orang berbicara tentang human resources, maka ilmu manajemen memasukkan human resources management, sering didengar dengan SDM. Oke? Itu karena membicarakan tentang potensi manusia, human being. Dulu, sehingga selalu dibicarakan tentang resources, SDM-nya. Kenapa saya suruh abang-abang para ustadz, para ustazah agak perhatikan baik-baik, karena nanti kita membedakan. Nanti kita bisa memposisikan diri kita, posisi saya di mana. Terlalu banyak orang berijazah, terlalu banyak orang bergelar, tetapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan gelar dan ijazahnya karena krisis akan knowledge. Mengerti ya? Mengerti abang punya kata-kata ya? Sebetulnya lembaga-lembaga pendidikan itu adalah mediator atau alat untuk memotivasi orang dalam meningkatkan kualitas dirinya. Kenapa Rasulullah SAW membagi 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga? Harus kita kaji benar itu. Kenapa Nabi menyebutkan 10 hari pertama itu adalah 10 hari yang penuh dengan rahmat? Kenapa 10 hari yang kedua itu Nabi menyebutkan dalam hadis yang qat'i, kedudukannya luar biasa sahih. 10 hari kedua itu penuh dengan maghfirah, pengampunan. Dan 10 hari yang terakhir itu adalah 10 hari yang membebaskan manusia dari api neraka. Mesti dilihat itu, mesti dilihat. Kalau puasa kita tahun ini kemudian sama dengan tahun-tahun kemarin, saya tidak tahu teman-teman berapa kali sudah tamat bacaan Al-Quran. Saya tidak tahu. Berapa malam kita sudah bangun di waktu-waktu terakhir ini? Berapa banyak? Mesti diukur. Karena kalau sama seperti
puasa kita kemarin-kemarin, wah Masya Allah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabi'un, ya kan? Wa man kana yaumuhu khairan atau min amfihi. Yang ketiga, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Jadi nanti diukur, makanya tadi Abang Ali bilang kan nanti kita ukur kita punya diri. Saya tidak bisa mengukur diri teman-teman, tapi saya bisa mengukur diriku. Terlalu banyak orang ingin disanjung, tetapi dia tidak bisa mempertanggungjawabkan sanjungannya. Terlalu banyak orang ingin ditundukkan kepalanya, berjalan sambil menunduk, mengagung-agungkan, tapi semua adalah fata morgana. Tidak bisa orang mempertanggungjawabkan itu. Disitulah yang nanti kita lihat human being-nya di mana. Maka sekarang itu bergeser dari bukan lagi human resources, tetapi orang bicara tentang human capital. Di negara-negara yang mengembangkan mereka punya falsafah kebangsaan, karena Bang Ali kalau nggak salah bicara tentang Pakumubin kan, kebangsaan ya. Coba kawan-kawan lihat ya, kawan-kawan dengar. Allah Ta'ala seperti apa? Believe in God, itu resources ya. Resources yang kedua itu adalah dia punya culture. Kenapa kita bangga menjadi orang Melayu? Karena Melayu mengajarkan kita tentang tata krama, Melayu mengajarkan kita tentang sopan santun, Melayu mengajarkan kita tentang hormat yang tua, kemudian sayangi yang muda. Tidak ada orang kaya kalau tidak ada orang miskin. Tidak ada orang pintar kalau tidak ada orang yang setengah-setengah tidak paham, tidak mengerti. Melayu mengajarkan kita tentang sebuah peradaban. Kenapa kita berpantun? Karena kita diajarkan tentang tata krama dalam mengkomunikasikan semua pesan kita. Pantun membawa pesan apa tidak? Pantun membawa pesan atau tidak? Kita menggunakan pantun dalam menyampaikan pesan yang bisa menggembirakan orang, bisa menegur orang tanpa dia merasa kita tegur. Begitulah tata krama dalam orang bermelayu. Jadi culture. Resources itu ada 5. 1 believe in God, yang kedua adalah culture. Saya baca pantunku Ustaz. Saya habis menulis, menulis dari kiriman SMS, WA. Sungguh enak buahku ini dimakan di tengah hari. Maknanya adalah dengan pembinaan Mubalik Pakumubin Kepri, kita ciptakan masyarakat Kepri yang madani. Madani itu adalah prototipe manusia. Di mana? Di Madinah. Kenapa di Madinah? Karena di tempat lain tidak memperlakukan 5 variabel yang nanti saya jelaskan ini. Di Madinah dicontohkan oleh Allah dengan turunnya ayat-ayat yang disapa dengan ya ayyuhalladzina amanu. Di Makkah Allah contohkan dengan turunnya ayat-ayat ya ayyuhannas, human being. Di negara-negara yang memiliki falsafat hidupnya dengan capital, maka company selalu menjadi ukuran dalam memakmurkan mereka. VOC Belanda menjajah Republik Indonesia. VOC itu company. Kenapa? Yang dia kejar adalah kapital, emas, batu bara, kopra, apalagi lada, apalagi rempah. Kenapa? Karena kapital. Tapi negara-negara demokrasi kita mesti membuka dan berlapang dada menerima apa yang disebut dengan partai politik. Nanti saya kasih contoh ini, saya kasih contoh semua supaya ada wawasan mubalik itu terbuka, ada wawasan mubalik itu terbuka.